Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pernah nggak sih kalian niatnya itu cuma ngobrol-ngobrol santai aja, tapi tahu-taunya obrolannya nyelonong nih ke topik. Kamu tahu nggak sih, si A itu kemarin Nah, itu harus kalian hati-hati. Karena apa? Itu adalah kode keras dari mulut kita. wah, aku mau gibah nih. Kayak gitu. Lalu kadang-kadang kita ngerasa, Ini cuma cerita aja kok. tapi ternyata ceritanya dosa. Yang kita omongin itu nggak tahu apa-apa. Kita yang dosa, tapi dia yang dapat pahalanya kan. Nah, itu sih namanya bukan cerita ya teman-teman, tapi transfer pahala. Makanya hari ini aku mau ajak kalian semua untuk bahas topik yang satu ini, yang sering kita lakukan tanpa sadar, tapi berdampak besar di akhirat nantinya. Apa itu? Gibah. Kita sekarang udah sepakat ya, gibah itu bukan sekedar ngomongin orang, tapi dosa. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, kamu menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia tidak suka. Nah, para sahabatnya itu bertanya, kalau yang kita omongan itu benar, bagaimana ya Rasul? Lalu Nabi itu menjawab, kalau benar itu namanya gibah, kalau nggak benar itu namanya fitnah. Hadis riwayat Muslim 2589. Jadi jangan bangga bilang, Aku tuh tahu, bukan ngada-ngada ya. Emangnya dia kayak gitu kok. nah, justru karena itu benar, makanya itu gibah. Seberapa ngeri sih kalau gibah itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sampai ngejelasin di dalam Al-Quran, perumpamaannya itu tidak main-main. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangin loh, ini bukan metafora biasa. Ini benar-benar bahwa gibah digambarkan sama dengan makan bangkai saudara sendiri. Ibaratnya, kalian lagi makan daging rendang, lalu kalian baru sadar kalau itu tuh daging teman kalian sendiri. Bayangin kan apa jijinya, dan itu dosa yang kalian lakukan setiap kali kalian ngomongin orang lain. Lalu, apa saja ya efek gibah itu buat kita? Nah, yang pertama, di akhirat nanti pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah itu bisa dialihin kepada orang yang kita gibahin. Jadi itu adalah merupakan tindakan transfer pahala gratis ke orang lain. Nah, lalu yang kedua, hubungan rusak dan kepercayaannya hilang. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, teman kita bisa hilang hanya karena satu kalimat yang gak bisa kita jaga. Lalu hari ini kita gibahin dia, besok dia gibahin kita. Nah, gibah itu siklusnya seperti karma yang terus akan mutar. Yang ketiga, dosa yang gak terasa. Maksudnya gimana? Nah, yang bahaya itu dari gibah, kita tuh nggak sadar kalau itu dosa. Nah, lagi nongkrong seru nih, cerita seru. Taunya isinya gibahin orang. Lalu gimana sih cara kita menghindari gibah tersebut? Yang pertama, kita harus latih mulut untuk pause dulu sebelum kita berbicara. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, ganti topik saat obrolan sudah menyerempet ke gibah. Maksudnya gimana? Kalau misalkan teman udah ngomong, si A itu, nah sebisa kita harus kita alihin nih ke topik yang lain, seperti itu. Yang ketiga itu adalah koreksi dengan santai. Jadi kalau misalkan teman kita atau orang sekitar kita udah mulai gibah, kita bilang aja, jangan gibah loh, nanti pahala kita pindah loh ke dia.
Nah, yang keempat, kalau misalkan kita udah kelepasan, jangan lupa bilang istighfar, astagfirullahalazim. Kenapa? Karena kita manusia seringkali pernah hilang. Bedanya, orang yang beriman itu cepat sadar dan beristighfar. Teman-teman, ternyata menjaga lisan itu lebih susah daripada menjaga berat badan. Karena kalau lapar kan tinggal makan. Kalau misalkan lisan kita gatel, kan pengennya ngomongin orang. Nah, itu tantangan yang luar biasa untuk kita. Karena apalagi kalau misalkan lagi gabut sama teman, gibah itu kan suka datang tanpa diundang. Oke guys, so mulai sekarang lebih baik kalian diam daripada menyakiti. Lebih baik ngomongin kebaikan daripada ngomongin keburukan. Kemudian bersihkan hati, bersihkan lisan. Dan yang terakhir, jangan lupa beristighfar kalau pernah kelupasan. Semoga lisan kita bisa menjadi sumber pahala, bukan penyebab dosa. Nah, semoga lisan kita bisa menjadi sumber pahala bagi kita, bukan penyebab celaka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita orang-orang yang sibuk menjaga kehormatan bersama, bukan yang sibuk cari celah saudara. Terima kasih udah dengerin ceramah ini. Dan semoga pulang dari sini bukannya malah lagi bikin konten ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.